أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في الكتاب العزيز يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد. Saudaraku seiman, Bapak Ibu semua yang sama-sama mengharap dari Allah Taala. Pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah Taala dengan nikmat yang Allah berikan, hidayah taufik yang Allah berikan kepada kita semua, sehingga saat ini kita berada di tempat yang sangat mulia. Kita berada di tempat di mana Allah Taala menurunkan sakinah, ketenangan, yang mana ini dicari setiap jiwa, setiap manusia mencari sebuah ketenangan yang terkadang ia tidak sadar bahwasanya ketenangan yang ia cari sejatinya ada di tempat ini, ada di majelis ini. Sebagaimana Nabi kita Muhammad SAW mengabarkan, ma ijtama'a qaumun fi baitin min buyutillah, tidaklah sekelompok kaum, sekelompok orang di salah satu rumah-rumah Allah Taala. Ada dikala Nabi menceritakan hadis tersebut, ya, menggunakan manafyi yang menyatakan bahwasanya tidaklah, ya, yang kemudian nanti dijawab dengan selanjutnya, tidaklah suatu kaum dikala ia berkumpul, ma ijtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah, kemudian dia baca kitab Allah Taala, wa yatadarasu bainahum, yang kemudian saling mempelajarinya, sudah dibaca mempelajari, ila nazalat alaihim, kecuali, jadi ma di depan maka inilah jawabannya, kecuali akan turun kepada mereka apa? As-sakinah, ketenangan. Kemudian diliputi dengan rahmat, bukan hanya ketenangan saja, diliputi dengan rahmat. Inilah sabda Nabi kita Muhammad SAW yang mengabarkan kepada kita semua. Bukan hanya itu saja jemaah, setelah Allah turunkan sakinah, kemudian rahmat juga mengelilingi mereka, kemudian nanti di akhirat Allah Taala akan panggil mereka di depan makhluknya yang sangat mulia, di depan para malaikatnya, maka Allah Taala akan panggil, disebut-sebut namanya, sehingga jemaah semua yang sama-sama mengharap Allah Taala, ini merupakan, ya, kenikmatan yang sangat agung yang Allah berikan kepada kita semuanya, hidayah taufik yang Allah berikan kepada kita semuanya. Kedua kalinya salawat serta salam tidak lupa tercurah kepada Nabi kita Muhammad SAW, para keluarga beliau, para sahabatnya, dan para pengikutnya yang istiqomah hingga akhir zaman. Bapak Ibu semua yang sama-sama mengharap kepada Allah Taala, bagaimana kabarnya Bapak Ibu? Sehat Pak ya? Alhamdulillah. Ini mohon maaf Pak, saya tadi pesan sama Ustadz
Mukhlis, Ustaz tolong disampaikan ke teman-teman untuk bawa Quran, sekaligus melihat ya, syukur-syukur ke depan bisa bawa pena yang masih muda-muda, kemudian bisa sedikit meringkas kesimpulan-kesimpulan. Karena Pak, belajar kalau ngaji mendengar 20%, mendengar 20%, sambil nulis 40%, ya. Habis itu apa? Disampaikan, tambah lagi fahamnya. Kalau sudah disampaikan pasti tambah, ya. Anggaplah 60%. Diamalkan 80%. Di murojaah, insya Allah akan mendekati kesempurnaan kita paham. Tapi kalau ngaji, dengar, nggak ditulis 20%, nggak di murojaah, minggu depan lupa. Begitu terus nanti. Nah, sehingga Bapak Ibu semuanya, supaya mudah-mudahan kita ada perkembangan setiap pekan, ya minimal tidak nulis ya baca, ya ngerti posisinya, yang kemudian selanjutnya mudah-mudahan bisa diikat dengan tulisan, ya, yang insya Allah akan lebih paham. Yang kemudian Pak, dalam mencatat ini juga boleh menggunakan HP ya. Sekarang kan zamannya sudah canggih, ada catatan di sana. Bolehlah merangkum sedikit-sedikit, ya ditulis apa yang Ustadz sampaikan. Jadi kajian ini sama Ustadz Fulan, kesimpulan-kesimpulan yang dapat diambil A, B, C, D, ya, atau 1, 2, 3 dan seterusnya. Karena dengan demikian Pak, ilmu itu akan lebih masuk dan insya Allah kita akan lebih paham, konsentrasi pun akan berbeda. Nah, sehingga mudah-mudahan yang kedepannya harus mempunyai planning, target lebih meningkat daripada yang kemarin. Yang kemarin baru datang duduk-duduk, pelan-pelan pegang bukunya, pegang Quran. Nanti berikut-berikutnya nambah pegang pena, ya, atau menggunakan HP. Mulai meringkas, menulis apa yang disampaikan. Insya Allah lebih menambah kefahaman. Tapi Bapak Ibu semua yang sama-sama menghargai Allah Taala, insya Allah kajian kita masih seputar dengan Quran surat Yasin, ya. Kenapa kok kita memilih surat Yasin, nggak surat yang lain? Ya, karena Bapak Ibu semuanya, surat ini banyak sering dibaca oleh masyarakat dan mungkin sebagian dari kita. Tapi pertanyaan berikutnya adalah, fahamkah yang setiap pekan itu dibaca? Inilah yang seharusnya menjadi PR kita semua. Sebelum surat Yasin kita memilih surat Al-Fatihah. Kenapa kita pilih surat Al-Fatihah duluan? Ya, kalau dipelajari artinya Quran surat Al-Fatihah bukan Quran surat pertama kali yang turun. Ya, sehingga kenapa kita memilih Quran surat Al-Fatihah? Karena Quran surat Al-Fatihah setiap harinya kita baca kurang lebih 17 kali. Kita sudah pelajari tafsirnya, maknanya, oh seperti itu yang Allah mau. Nah, sekarang kita ke surat Yasin ini. Ya, insya Allah mudah-mudahan jika Allah memberikan umur, ya kita juga akan belajar di surat-surat yang lain yang sekiranya kita butuhkan di masyarakat. Tapi jemaah semuanya, kemarin masih di ayat 1 dan 2, ya insya Allah kita akan lanjutkan. Mungkin ada yang membaca? Ada yang mau membaca? Mau Pak, ada yang membaca? Ya? 1, 2 dari awal Ustaz sampai 6 ayat, mudah-mudahan bisa selesai. Ada yang membaca? Mau nggak Pak? Jangan. Ustaz, mau baca? Thank you.
Baik, kita kemarin sudah membahas Yasin, ya. Yasin adalah huruf yang muqatta'ah, terputus yang satu dengan yang lain. Artinya huruf-huruf yang dia berdiri sendiri satu-satu, yang mana kita tidak memasuki lebih dalam, ya, apa sebetulnya makna. Yang jelas Allah yang Maha tahu dan lebih mengetahui dari hal tersebut. Sehingga langsung ayat yang selanjutnya, wal Qur'anil Hakim, dan demi Al-Qur'an. Wow, di sini kemarin kita sudah bahas semuanya qasam. Allah Taala bersumpah dengan Al-Qur'an, wal Qur'anil Hakim, ya, demi Al-Qur'an yang penuh dengan hikmahnya, dengan hikmahnya Al-Hakim. Innaka laminal mursalin, kita kemarin juga sudah bahas dan sampai di sini. Sungguhnya engkau adalah, ya, engkau Muhammad, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, laminal mursalin, ya, termasuk rasul-rasul yang diutus, salah satu rasul yang diutus. Nah, ala sirati mustaqim, yang ia di atas sirat artinya jalan, ala di atas, mustaqim artinya lurus, ihdinas siratal mustaqim. Yang mustaqim itu artinya lurus. Nah, insyaallah kita akan dalami maknanya. Kemudian summa akhbara bi a'dhami awsafir Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah ala risalatihi. Kemudian beliau al-mufassir, ya, dalam hal Abu Rahman Ibn Nasir As-Sa'di menjelaskan pada kita semuanya. Kemudian dikabarkan, ya, wa summa ukhbira bi a'dhami awsafir Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan a'dham. Jadi kalau a'dham itu isim tafdil, ya, kalau adim besar, jadi yang lebih besar. Jadi kalau sogir artinya kecil, asghar berarti yang paling kecil atau terkecil. Jadi kalau kabir besar, kalau akbar berarti yang lebih besar atau maha besar. Sehingga di sini a'dham, ya, dengan kabar yang sangat besar, ya, yang lebih besar. Apa itu? Yaitu sifat-sifat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan terhadap risalahnya. Jadi dikala innaka laminal mursalin, Allah enggak berhenti di situ, menjelaskan ala siratal mustaqim. Sehingga, Pak, sifat yang Allah kabarkan, ciri-ciri yang Allah kabarkan, Rasul ini di atas jalan yang lurus. Sehingga siratal mustaqim ini dia menjadi apa? Kabar yang paling terbesar, ya, yang Allah sifati kepadanya, yang menunjukkan terhadap risalahnya. Nah, sehingga jemaah semuanya, ini juga merupakan ikrar kita dikala kita berikrar asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Konsekuensinya dikala kita mengatakan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, maka kita berikrar bahwasanya Nabi itu adalah Rasul, ya, utusan Allah. Nah, Rasul utusan Allah yang kita yakini Allah kabarkan di atas jalan yang lurus, jalan yang benar. Dan inilah sifat yang Allah kabarkan yang paling besar. Artinya apa? Kalau kita sudah berikrar bahwasanya Nabi itu di atas siratal mustaqim, maka seharusnya kita harus ittiba dengannya. Sehingga konsekuensi dari wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah adalah mengikuti petunjuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan itu yang memang harus kita lakukan. Enggak nyeleneh sendiri, tidak cari jalan sendiri. Maka jemaah, ada sebuah kisah dahulu dikala ada salah satu sahabat, dia menyatakan protes kepada sahabat yang lain, bukan protes tetapi menanyakan sebuah perkara yang beliau ini adalah ahli dalam bidangnya. Kemudian apa? Sahabat ini dikala ditanya dengan sahabat yang satu, dia mengkaulkan perkataan yang lain. Jemaah bayangkan. Jadi sahabat ini komplain dengan hukum tertentu, masalah fikih. Kemudian beliau menyampaikan dengan pendapatnya, tetapi pendapat yang dibawa adalah pendapatnya siapa? Nabi kita Muhammad SAW, yang kemudian
ngadu itu ngomong begini. Qala Umar seperti ini, wa qala Abu Bakar seperti ini. Sedangkan engkau berbeda dengan pendapat keduanya. Maka apa yang sahabat ini katakan? Beliau menyatakan bahwasanya yang saya bawakan itu adalah pendapat Nabi, sedangkan yang engkau sampaikan adalah pendapat Abu Bakar, pendapat Umar. Maka dua-duanya tertolak karena pendapat Nabi adalah wahyu. Sehingga hadis Nabi Muhammad SAW harus kita pegang. Sehingga jangan sampai dengan berbagai macam perbedaan kemudian kita berdalih, oh ini masalah ikhtilaf. Ya, padahal apa? Ada qaulun Nabi, ada hadis Nabi Muhammad SAW. Sehingga jangan sampai ya kita terbawa dengan zona suasana ikhtilaf. Sebentar-sebentar, wah ini kan khilaf, ini masalah khilaf. Padahal ada sabda Nabi yang sudah terang benderang dan jelas, tetapi masih saja mencari yang khilaf. Sehingga kita tidak demikian. Kaum mukminin tidak demikian. Dan di dalam hal ini, ya beliau menyatakan adalah ala risalatihi. Nah, wa huwa annahu ala siratim mustaqim. Apa itu? Ya, yaitu bahwasanya dia selalu di atas jalan yang lurus, mu'tadil, jalan mustaqim, mu'tadil. Kalau kemarin kita membahas tafsir Quran surat Al-Fatihah, Siratal Mustaqim itu jalan yang apa, Pak? Ada yang masih ingat? Jalan Siratal Mustaqim dalam Quran surat Al-Fatihah. Siratal Mustaqim adalah apa? At-tariqul wadih al-muwassal ilallah wa ila jannatihi. Jalan yang terang benderang yang sampai kepada Allah dan surganya. Apa itu? Ma'rifatul haq wal amal bihi. Mengetahui yang benar dan beramal dengan yang benar. Itulah Siratal Mustaqim. Sehingga Nabi kita ala siratim mustaqim, al-mu'tadil, al-muwassal ilallah wa ila daru karamatihi. Nah, di sini diperjelas kembali dan sama. Yang mana jalan tersebut ya jalan yang sampai kepada Allah dan ke dar artinya rumah, maksudnya adalah karamah, artinya adalah ke surganya Allah tabaraka wa taala. Itulah jalan yang lurus. Wadzalika as-sirat al-mustaqim mustamil ala a'mal. Maka sejatinya jalan yang mustaqim tadi mencangkup apa? Ala a'malin, di atas amal. Wa hiya al-a'malu as-salihah al-maslahah lil qalbi wal badan. Apa itu? Ya. Amal ya, di atas amal yang soleh. Amal yang soleh adalah amal yang memberikan maslahah kepada hati dan badan. Jadi amalan itu kalau soleh baik, maka dia akan memberikan maslahah kepada hati, kepada badannya. Kemudian wad dunya wal akhirah. Kemudian amal yang soleh itu akan memberikan maslahah untuk perkara dunia dan perkara akhirat. Wal akhlaq al fadilah ya al muskiyah lin nufus, yang kemudian amal yang soleh tadi akan memberikan maslahah terhadap akhlak yang al fadil, yang memberikan keutamaan dengannya membersihkan jiwanya. Wal mutahharah lil qalbi, yang kemudian amal yang soleh tadi akan memberikan maslahah untuk apa? Membersihkan hatinya. Dan yang terpenting bahwasanya li ajri fahadha sirat al mustaqim, yang kemudian dia akan mendapatkan apa? Bertumbuh pahala, ya, bertumbuh pahala li ajr, ya, dan ini merupakan jalan yang lurus. Nah, jadi jemaah semuanya, amal yang soleh itu selalu memberikan maslahat. Pertama apa? Hatinya. Jadi kalau amalnya soleh, amalnya baik, ya, akan memberikan
memberikan maslahat ke hati. Maka Pak, kalau kita sholat, menunaikan ibadah-ibadah yang lain, kok kemudian hati kita ini kok masih sakit dengan penyakit hati, maka yang dicek amal solehnya. Bisa jadi ibadah yang dia tunaikan, datangnya ke masjid belum nata hatinya, sehingga yang diperbaiki adalah al-a'mal solehnya. Karena amal soleh yang benar-benar soleh akan memberikan maslahat dia apa? Hatinya. Masa ada orang sholat kemudian dia masih punya penyakit hati, iri, dengki dan segala macam? Ada. Tapi kalau sholatnya benar, ya amal solehnya benar-benar soleh, ya benar-benar soleh, maka sholatnya akan membersihkan hatinya dari penyakit-penyakit hati. Kenapa demikian? Karena ulama menjelaskan amal soleh itu akan memberikan maslahat untuk hati kita, untuk badan. Ya. Maka Pak, saya Masya Allah punya kenalan di kota, 2 sepuh yang umurnya itu sudah kepala 7 ke atas, ada yang 75, ada yang sudah 8. Tapi Masya Allah Pak, yang kepala 8 ini jalan ke masjid itu sudah sambil raba-raba tembok. Kebetulan rumahnya di sebelah. Kadang saya ngobrol dan sering ngobrol, dan luar biasa beliau ini selalu menjaga sholat jamaah di masjid. Ya, Allah beri kesehatan luar biasa. Umur segitu belum, artinya kita melihat itu belum pakai tongkat, ya. Sholatnya masih berdiri, nggak asam urat bulan segala macamnya. Allah beri kebaikan untuk badannya. Yang dia kerjakan, dia jaga hatinya betul untuk datang berjamaah ke masjid. Tapi terkadang kita melihat orang yang mungkin masih kepala 4, kepala 5, terkadang sudah sakit ini, sakit itu. Ya, ini bukan berarti menjadi kaidah paten, tidak. Namun jamaah, itulah balasan yang Allah berikan. Kabar gembira kita bisa melihat, itulah yang dinamakan benar-benar bonus umur. Ya. Karena kalau kemudian ia sakit, tidak bisa menikmati hidup dan segala macam, ya mudah-mudahan bisa menjadi pembersih dosa-dosanya sebelum bertemu kepada Allah Taala. Kemudian amal yang soleh akan memberikan maslahat kedua dunia wal akhirah. Betapa banyak ayat-ayat yang menggambarkan kepada kita Pak, dikala kita bertakwa, Allah akan datangkan dari rezeki dari arah yang tidak kita sangka-sangka. Kalau kita bertakwa, maka Allah menjadi fahuwa hasbuh, Allah itu cukup, ya. Kalau dia bertakwa, Masya Allah, Allah akan berikan ini, itu dan segala macamnya. Itulah janji yang Allah akan berikan. Sehingga amal soleh yang benar-benar soleh akan memberikan maslahat pada dunia dan akhirat, apalagi nanti di akhirat. Sehingga Pak, yang harus kita jaga adalah amal soleh kita, ya. Perbuatan kita yang soleh itulah yang harus kita jaga. Menjaga dari apa? Pertama, menjaga dari penyakit riya yang tempatnya di dalam hati, yang kaitannya dengan keikhlasan niat kita beribadah. Ini yang sulit dan sangat sulit, sehingga para ulama banyak memperbaiki niat dalam setiap ibadahnya, ya, yang betul-betul mengharap pahala dari Allah Taala, bukan yang lain. Bukan yang lain. Maka jamaah semuanya, ini sedikit ya, di luar dari ini. Berkeluarga itu adalah sebuah ibadah yang panjang, paling panjang. Membangun rumah tangga adalah ibadah yang sangat panjang, ya, sampai Allah panggil, sampai kita meninggalkan dunia ini. Kalau yang paham, dari setiap bangun tidurnya jemaah, dikala kita keluar rumah itu isinya pahala semua sebetulnya, sampai nanti membesarkan anak-anak, mendidiknya, ya, kemudian dia faham agama, itu adalah semua serba ibadah semuanya. Begitu juga dengan seorang istri, apa yang ia lakukan terhadap suaminya, beres-beres di rumahnya, membesarkan anak-anak, merawat anak-anak, semuanya adalah bentuk ibadah. Dan begitu juga semuanya adalah ibadah yang kemudian nanti dipertanggungjawabkan. Karena mohon maaf Pak, banyak di luar sana terkadang kasus tidak terjadinya harmonis antara anak dan orang tua.
Mungkin orang tuanya temperamental, gampang marah. Anaknya semakin besar justru tidak ngerti khidmah, tidak ngerti berbakti kepada kedua orang tua. Anaknya pun mengeluh. Sebagian mereka memutuskan untuk tidak berkhidmah kepada orang tuanya. Kenapa? Karena bapaknya dulu kereng, karena bapaknya sebentar marah dan segala macamnya. Tapi kalau dia faham, anak ini faham, tugasnya adalah berbakti kepada orang tua. Apapun yang dilakukan bapaknya, dia akan datang dan berbakti kepada orang tua. Karena dia faham ini adalah ibadah yang nanti Allah akan tanya. Begitu juga dengan orang tua. Kalau orang tua faham ini adalah sebuah ibadah yang nanti Allah akan tanya, dia akan memperlakukan anaknya sebagaimana ia beribadah kepada Allah, sehingga yang dilihat di depannya adalah ibadah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, yang kemudian itu nanti akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Seorang istri juga demikian, yang terkadang dia mengeluh dengan kelakuan suaminya, dengan akhlak suaminya, yang terkadang dia mengeluhkan ini dan itu sehingga dia tidak bisa berkhidmah terhadap suaminya. Tapi kalau dia faham benar ini adalah sebuah ibadah, dia akan melakukan meskipun suaminya mempunyai tabiat yang buruk di rumahnya. Dia akan tetap berkhidmah terhadap suaminya karena dia sedang beribadah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Begitu juga dengan suami. Nah, sehingga jamaah semua yang sama-sama menghargai Allah Tabaraka wa Ta'ala, ibadah inilah yang harus kita perbaiki, niat kita harus jaga, yang kemudian akan memberikan maslahah baik di dunia ini maupun di akhirat. Tapi kalau ibadah ini kita tidak bisa jaga, sehingga nanti tidak akan bisa memberikan maslahah di akhirat nanti. Dan banyak ibadah-ibadah yang lain jamaah semuanya. Kemudian ibadah juga ya akan memperbaiki akhlak. Ya. Sampai-sampai Nabi kita ya diutus innama bu'istu liutamima makarimal akhlak, kan begitu. Tidaklah saya ini diutus kecuali untuk menyempurnakan akhlak, sehingga yang ngaji harusnya sudah semakin baik akhlaknya, yang ngaji sudah harus bisa senyum dengan temannya, yang ngaji dia sudah harus bisa merubah kepribadiannya, yang tadinya kurang berkhidmah kepada orang tua, dia mulai memperbaiki amalan-amalan dengan orang tuanya. Yang dikala orang tuanya sudah meninggal, ia selalu mendoakan untuk orang tuanya, bukti baktinya kepada orang tuanya. Orang tuanya nggak ada, dia sudah berusaha menyambung silaturahmi, karim kerabat dari orang tuanya. Niatnya adalah untuk apa? Berbakti kepada orang tua yang sudah meninggal. Dia akan berusaha menyambung hubungan teman-teman bapaknya atau teman-teman ibunya, karena dia ingin menjadi anak yang berbakti untuk orang tuanya. Caranya adalah dia akan menyambung dengan teman-temannya bapak, teman-temannya ibu, yang tetangga dulu. Dia mulai bermain, dia mulai sowan, dia mulai silaturahmi. Itulah cara dikala seorang orang tua sudah nggak ada, cara berbaktinya kita demikian. Kalau ada orang tua kita sudah mulai merubah ini. Karena apa? Ya dikala kita ngaji, kemudian kita mendapatkan ilmu, kemudian kita sudah banyak-banyak beramal soleh, ya, maka akhlak juga harus mulai ditata. Karena sejatinya kalau ibadahnya, amal solehnya benar-benar soleh, akhlaknya akan semakin baik. Sehingga Pak, jangan sampai justru kita ini paling rajin ke masjid, ya, jamaah tidak putus, tapi terkadang hablum minanasnya kurang. Nggak bisa senyum sama tetangga, nggak bisa senyum sama yang bukan satu majelis, ya, dan segala macamnya. Tidak demikian, Islam nggak ngajari kayak gitu. Bahkan dengan orang yang bukan Islam saja, ya dia harus berbuat kebaikan kepadanya, saling tolong menolong, ya, sehingga amal soleh, al-amal as-soleh al-maslahah. Amal yang soleh ciri-cirinya akan memberikan maslahat. Salah satu adalah akhlak al-fadilah al-muskiyah lin nufus, yang akan membersihkan jiwanya, kemudian akan membersihkan hatinya. Nah, akan jelas amal itulah amal soleh. Nah, kemudian saya lanjutkan. Kemudian amal soleh, al-amal as-soleh al-muskiyah lin nufus, yang akan membersihkan jiwanya, kemudian akan membersihkan hatinya. Nah, akan jelas amal itulah amal soleh. Nah, kemudian saya lanjutkan. Nah, kemudian saya lanjutkan. Nah, kemudian saya lanjutkan.
alladzi huwa wasafa Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan itulah yang Allah sifati, wusifa Rasul sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam disifati dengan yang demikian. Maka kalau kita belajar sirah, bagaimana akhlak Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, akhlaknya luar biasa. Kita sering mendengar kisahnya, sirahnya, ya, bagaimana beliau bersikap. Yang kemudian wa wusifa dinuhu alladzi jabi, yang kemudian juga disifati agama yang datang bersamanya. Jadi masya Allah, baik, Nabi kita tuh akhlaknya sangat luar biasa, ya, hatinya bersih, jelas. Dan ternyata sifat ini juga disifati dengan agama yang datang, yang hari ini juga kita memeluknya, hari ini kita juga meyakininya, sehingga kita juga harus apa? Berusaha mempunyai sifat-sifat yang demikian. Fata'ammalu jalalah hadzal Qur'an al-Karim. Maka jamaah semuanya, fata'ammal artinya hendaklah kita apa? Merenungi. Ta'ammala ya ta'ammalu artinya apa? Kita mendalami, mentadaburi, ya, keagungan-keagungan Al-Qur'an ini. Ya. Karena, ya, dikala Nabi kita memiliki sifat ala sirati mustaqim, maka Al-Qur'an yang jalan dengannya, Al-Qur'an yang datang bersamanya ala sirati mustaqim, ya, di atas apa? Jalan yang lurus itu tadi. Sehingga Al-Qur'an adalah at-thariqul wadah, jalan yang terang benderang, ya, menuju Allah dan surganya dengan cara mengetahui yang benar dan beramal dengannya. Artinya disinilah tempat kita belajar mengerti yang hak itu tadi, sehingga jalan kita ini sudah benar, Pak. Jalan kita ini sudah di atas yang benar. Kita belajar, yang kemudian kita berusaha mengamalkan ilmunya, sehingga tinggal apa? Tinggal dipertahankan. Karena hidayah itu mahal, menyiapkan waktu, mengorbankan, ya, mungkin yang seharusnya istirahat di rumah, duduk-duduk bercengkrama dengan keluarga, tapi datang kemari, ini butuh pengorbanan, tapi harus diupayakan dan diperjuangkan. Kemudian, ya, saya lanjutkan, kaifa jama'a bainal qasam bi asrafil aqsam ala ajli muqassam alaihi. Nah, di sini beliau lebih lagi menjelaskan kembali, ya, sebelum masuk di ayat yang selanjutnya, ya, bagaimana mengumpulkan, ya, di antara ayat, ya, ayat qasam tadi, artinya ayat yang untuk bersumpah, ya, dikala Allah tabaraka wa taala berfirman wal Quran, ya, demi Al-Quran ini, bi asrafil aqsam, yang kemudian dengan yang semulianya aqsam, ala ajli muqassam alaih, wa khabara Allah wahdahu kafah walakinahu ta'ala aqam min adillatil wadihah. Nah, ini penjelasan terkait mengenai sigoh bahasa Arabnya, dalam bentuk bahasa Arabnya, ya, saya lebih cepatkan, ya, dalam hal ini bahwasanya beliau, ya, al-mufassir ingin menjelaskan kepada kita, ini merupakan penjelasan, ya, yang mana Allah tabaraka wa taala itu berdiri di atas adillah al-wadihah wal barahin, yang mana ini menjadi apa? Dalil yang jelas, dalil yang terang benderang, hadal maudhu', ya, tempat inilah ala sihhati ma aqsama alaihi, yang artinya bahwasanya dikala Allah tabaraka wa taala bersumpah dengan Al-Qur'an, kemudian muqassamnya alaihi adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di atas jalan yang lurus tadi, maka sejatinya beliau ingin mentanbih apa yang datang bersama dengan Nabi kita, yaitu adalah Al-Qur'anul Karim. Dia juga berada di jalan yang lurus, siratal mustaqim itu tadi. Nah, sehingga kita tidak perlu ragu, kita nggak perlu ragu, dan jangan sampai ada keraguan bahwasanya Al-Quran ini salah, Al-Quran ini tidak sesuai dengan zaman,
Tidak demikian jemaah. Al-Quran akan sesuai dengan zaman sampai nanti akhir zaman, sehingga wah ini Al-Quran ayatnya sudah nggak relevan. Enggak jemaah, ya, semuanya cocok di masa apapun itu sampai nanti dengan akhir zaman ini. Nah kemudian jemaah semuanya, wahada sirat al-mustaqim, dan jalan siratal mustaqim ini tanzilal azizir rahim, ya, sebagai wahyu, bentuk yang Allah turunkan, tanzil al-aziz ar-rahim. Nah, fahuwa alladhi anzal bihi kitabihi, maka yang dengannya unzila bihi kitabihi, yang diturunkan dengannya kitabnya, yaitu adalah Al-Quran, wa anzalahu tariqan li ibadihi, yang Allah juga ia turunkan dengan jalan, ya, tariqan li ibadihi, jalan untuk apa? Hamba-hambanya, al-muwassalan lahum ilaihi, yang kemudian sampailah kepadanya. Nah, sehingga jemaah semua yang sama-sama mengharapkan Allah Tabaraka wa Ta'ala, kemudian biizzatihi, dengan izahnya antazir wa tabdil, yang mana Allah Tabaraka wa Ta'ala akan menjaga Al-Quran ini dengan izahnya dari perubahan, tabdil, badal, mengganti, tidak bisa. Wa rahima bihi ibaduhu rahmah ittasalat bihim hatta awsalatu ila daru rahmatih, yang kemudian, ya, hal tersebut yang akan sampai kepada dar rahmah, dalur rahmahnya. Nah maka jemaah semua yang sama-sama mengharap dari Allah Tabaraka wa Ta'ala, walihada, oleh karenanya, khatamal ayat bihadaini al-ismaini, Allah Tabaraka wa Ta'ala menutup ayat dengan dua sifat, yaitu al-karimaini, al-aziz, ar-rahim. Jadi wal Qur'anil hakim, demi Al-Quran, ya, yang penuh dengan kandungan hikmah. Innaka laminal mursalin, ya, Allah Tabaraka wa Ta'ala berqasam, bersumpah dengan Al-Quran ini, yang menegaskan sesungguhnya engkau adalah dari salah satu dari para rasul. Ditegaskan kembali ala sirati mustaqim, ya, yang mana engkau di atas jalan yang lurus. Dikala Allah Tabaraka wa Ta'ala menerangkan bahwasanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di atas jalan yang lurus, maka sejatinya bersamaan dengan itu bahwasanya apa? Al-Quran yang datang bersamanya juga di atas jalan yang lurus, tanzilal azizir rahim, nah, sebagai wahyu yang diturunkan, ya, oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala yang maha perkasa, kemudian maha ar-rahim, ya, maha penyayang. Sehingga Allah Tabaraka wa Ta'ala menutup dengan dua sifat ini. Falamma aqsama ta'ala ala risalatihi wa aqama adillah 'alaiha, yang kemudian dikala Allah Tabaraka wa Ta'ala berqasam, bersumpah dengan risalahnya, wa aqama adillah, yang kemudian mendirikan dalil, ya, atau berdirinya dalil, maka ini siddatul hajah ilaihi waqtada ad-darurah lahuma. Kenapa demikian? Karena sejatinya dua-duanya dikala disebutkan ini merupakan kebutuhan yang akan mencangkup yang darurah, sehingga apa? Untuk apa jemaah dikala Allah Tabaraka wa Ta'ala tadi, ya, berqasam dengan Al-Quran, tujuannya untuk qasam alaihi adalah Nabi kita. Tanbih, ini loh yang benar, ini loh Al-Quran yang Allah turunkan, yang sampai Allah bersumpah dengannya, yang kemudian dibawa, ini loh Rasulnya yang diutus di atas kebenaran, karena dia di atas kebenaran, yang datang bersamaan dengan dia juga adalah suatu yang hak, yang benar. Untuk apa? Setelah kita ngerti ini untuk apa jemaah, maka ayat selanjutnya menerangkan litundziru qauman. Untuk apa? Memberikan peringatan ke sebuah kaum, memberikan peringatan kepada suatu kaum. Sehingga Al-Quran ini tanzir, ya jemaah, ya, Al-Quran memberikan peringatan.
Jadi jangan, aduh Ustaz, kenapa yang dibaca ayat-ayat yang sensitif? Loh, fungsinya Al-Quran, takdir. Jangan sampai kita tersinggung dengan hal tersebut. Al-Quran yang ngomong, Al-Quran yang bicara. Dikala Ustaz membacakan, menyampaikan, yang dibaca apa? Al-Quran. Yang mana Al-Quran memberikan peringatan. Memang tugasnya dia memberikan peringatan kepada kaum. Sehingga jangan sampai jamaah, mohon maaf, ya Allah Ustaz, coba materinya yang umum sajalah. Materi jangan yang nyinggung-nyinggung, jangan yang nyerempet-nyerempet dulu. Lah fungsinya aja takdir jamaah. Litung diro, sampai-sampai Allah itu berkosam tadi di depan, di awal, sampai-sampai diakui innaka laminal mursalin, ini sungguhnya Rasulku. Sampai-sampai disebutkan lagi ala siratul mustaqim, dia itu di atas jalan yang lurus. Yang bersamaan dengan dia, yang datang dengan dia, Al-Quran itu juga berada jalan yang lurus. Kemudian dia diutus dengan membawa itu litung diro qauman, untuk apa? Memberikan peringatan jamaah. Inilah fungsinya yang terkadang kita tidak nyaman, ya Ustaz, kalau nyampaikan yang ini saja ya, jangan singgung A, jangan singgung B. Siap, ya nggak sampai-sampai ya. Ayat-ayat yang sekiranya tegas, ayat-ayat yang sekiranya kenceng, jangan dibahas dulu lah. Tidak demikian jamaah. Kita harus menyampaikan, ya, Al-Quran datang untuk memberikan sebuah peringatan kepada suatu kaum. Namun ayat ini masih lanjut jemaah. Ma undira aba'uhum fahum ghafilun. Ma undira aba'uhum, kepada suatu kaum yang dulu nenek moyang, ya aba itu artinya bapak, ya abun artinya bapak, namun di sini artikan nenek moyang mereka yang dulu belum pernah diberi peringatan, fahum ghafilun, dan mereka itu adalah orang-orang yang lalai. Nah, sehingga jemaah semuanya, ya ini penting, nanti insyaallah kita akan baca tafsirnya. Sehingga jemaah semua yang sama-sama menghargai Allah Tabaraka wa Ta'ala, Nabi kita itu dikala menerima ayat pertama di Gua Hiro, Quran surat apa? Surat apa? Al-Alaq. Quran surat Al-Alaq, ya, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, menunjukkan bahwasanya Nabi kita diangkat menjadi nabi atau rasul? Rasul, seorang utusan atau nabi. Kemudian setelah itu fatrah putus, ya, wahyu nggak turun sampai bingung. Kemudian turun ayat yang berikutnya, yang kemudian ini juga dikatakan ayat yang pertama, karena antara Al-Alaq dengan Quran surat Al-Mudassir itu panjang, lama dia nggak turun-turun. Kemudian Quran surat Al-Mudassir turun, ya ayyuhal mudassir kum fa'angdzir. Nah, kum fa'angdzir, berdiri dan berikan apa? Peringatan. Itulah perintahnya. Sehingga Al-Alaq, ya, untuk apa? Kenabian, sedangkan Rasul, ya, Rasul utusan yang kemudian dia menyampaikan ini, ya, yaitu dikala Al-Mudassir ini. Sehingga dua ayat ini, dua surat ini dikumpulkan, sehingga Nabi kita penutup Nabi dan Rasul. Nabi dan Rasul, ya, karena, ya, para Rasul itu banyak, utusan banyak, tapi kalau kita yang kenal ada 25 itu apa Pak? Nabi dan Rasul atau Nabi saja? Ya? Nabi dan Rasul. Ya, jadi banyak Pak, banyak yang diutus pada kaumnya, ya, pada kaumnya sendiri dulu. Nah, maka jamaah semua, Nabi kita sebagai penutup Nabi dan Rasul. Nah, sehingga ini perlu dibuka kembali sejatinya ulumul Quran ini, ya. Kalau ingin lebih mendalami hal itu, ada di pelajaran namanya ulumul Quran terkait mengenai hal tersebut, ya. Dikala Nabi kita diutus menjadi seorang Rasul dan menjadi seorang Nabi. Nah, kemudian jamaah semua yang sama-sama menghargai Allah Taala, sampai jam berapa? Khamsa daqaiq. Baik.
ini masih ada tafsirnya. Saya baca sedikit saja jamaah semuanya. Wahum al-arab al-ummiyun. Siapa mereka? Ya, dalam ayat ini mereka adalah orang Arab al-ummi, orang Arab yang enggak bisa baca tulis. Alladzina lam yuzalu al-khalin minal kutub, yang mana ya belum turun kepada mereka dari kitab-kitab. Nah, sehingga jemaah semuanya, inilah salah satu fungsi Nabi kita diutus sebagai seorang rasul, ya, yang kemudian ia datang, tugasnya apa? Memberikan peringatan. Dengan apa? Dengan Al-Quran, dengan wahyu. Sehingga kalau ada asatid menyampaikan Al-Quran, menyampaikan wahyu sebagai tangdir, memberikan peringatan, ya kita yang mungkin kok pas, waduh, jangan sampai waduh ini kok kayaknya kenceng banget nih ayat. Tidak jemaah, jangan-jangan hati kita yang lagi keras tidak bisa menerima ayat tersebut. Sehingga jemaah semuanya, salah satu fungsi Quran adalah untuk ditangdir, sehingga ya kita harus juga berupaya ya menyampaikan Al-Quran ini kepada yang lainnya. Tapi jemaah, mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Mungkin ada pertanyaan sebelum kita akhiri kajian pada malam hari ini. Saya persilahkan, dan mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa difahami, dan juga dikala ada benarnya itu datangnya dari Allah Taala, dan dikala ada salahnya datangnya dari saya dan dari syaitan.